Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berjumpa lagi di program Tribun Batam Podcast bersama saya Dewi Haryati. Hari ini Selasa 27 Agustus 2024 bertepatan dengan hari pertama pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024 di Indonesia. Tapi bukan soal pilkada yang akan kita bahas hari ini. Bersama saya di studio Tribun Batam sudah hadir seorang narasumber dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam. Ada Bapak Agustri Sumardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini baru pertama kali datang sini Pak? Sebetulnya ini yang kedua. Oke. Dulu pernah kami dengan Tribun, tapi di masa yang lain. Oke. Waktu itu ruangannya bukan di sini? Bukan di sini, tapi di atas kayaknya. Masih pakai ini, headset? Tidak, tapi ada yang lain lah kan gitu. Oke. Ya, bagaimana Pak kondisinya saat ini? Apa kabar? Sehatkah? Alhamdulillah kondisi pada saat ini sehat walafiat dan dalam keadaan segar dan bugar tentunya, Ibu. Oke, Tribuners, sebenarnya Pak Agus Sumardi ini namanya panjang, ada gelarnya juga di belakangnya. Agustri Sumardi, W-nya itu apa Pak? Itu nama keluarga, Widya Diguna. Oke. Setelah nama ini juga ada gelarnya, tapi yang familiar cuma 2 Pak. Kalau Apa saya salah tolong dikoreksi. Baik. Ada Agustri Sumardi W, SE, SH, BKP, CLA, CPL, CPCLE, CM. Yang familiar itu SE dan SH, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum. Belakangnya ini apa nih Pak? Oke, baik, mungkin sebagai pengetahuan kita juga lah di masyarakat umum, kadang-kadang sekarang ini banyak di belakang gelar akademis itu ada gelar profesi. Oke. Yang di belakang itu ada gelar profesi, bukan gelar akademis kan. Kalau akademis kan SH, SH, dokter, insinyur kan begitu. Iya. Nah, kalau terkait dengan di belakang itu ada BKP, itu gelar profesi kami selaku konsultan pajak. Oke. Jadi BKP itu Brevet Konsultan Pajak. Itu BKP. Ada levelnya juga brevet itu. Ada level A, brevet B, brevet C. Jadi itu dari segi profesi konsultan pajak. Lalu di sana juga saya selaku CLE. CLE itu singkatan dari Sertifikat Legal Auditor. Artinya kami mempunyai kewenangan atau kompetensi di legal auditor hukum. Jadi misalkan perusahaan mau merger, perusahaan mau akuisisi atau mau due diligence, itu menggunakan jasa kami untuk dapat mempunyai kepastian hukum ketika mereka akan mengakuisisi atau mau melakukan merger kan begitu. Lalu CPCLE, CPL, CPL Sertifikat Procurement Lawyer. Saya lebih mengkhususkan diri, kan banyak pengacara atau advokat lah, tapi advokat tanah umum kan begitu, kayak dokter umum kan gitu. Ini ada dokter spesialis. Nah, pengacara pun sekarang banyak pengacara spesialis, salah satunya CPL tadi, Sertifikat Procurement Lawyer, artinya pengacara khusus untuk menangani sengketa pengadaan barang dan jasa. Oke. Seperti itu. CPCLE lebih kepada kita sebagai konsultan ahli hukum pengacara pengadaan. Nah, kalau CM ini salah satu ada kaitannya dengan kita di BPSK tentunya, sertifikat mediator. Jadi kami mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung seperti itu melalui Pusat Mediator Nasional kan gitu. Jadi ada relevansi, ada korelasi dengan kita di BPSK karena kita sebagai mediator kan setidaknya mempunyai yang namanya sertifikat mediator untuk menyelesaikan barisan sengketa tersebut. Demikian Ibu. Oke. Itu tadi dari gelarnya kita tahu Bapak ini punya spesialisasi di bidang ekonomi dan hukum. Selain sebagai wakil ketua BPSK merangkap anggota majelis ya Pak. Bapak ini juga konsultan pajak dan pengacara ya. Konsultan hukum bisa dibilang gitu ya Pak. Itu kantornya di mana Pak? Kantor kami ada di Ruko Mega Legenda Extension, Blok G1, nomor 7. Tepatnya mungkin di belakang Pasar Legenda lah kan begitu. Yang arah ke bandara kalau dari sini kan gitu. Tadi soal gelar nih Pak. Bapak butuh waktu berapa lama nih untuk mengumpulkan gelar gelar profesi ini? Tentunya butuh proses waktu ya, itu berseiring dengan berjalan waktu, maka dan kebutuhan juga, artinya kita jangan pernah berhenti untuk belajar.
prinsip saya seperti itu. Jangan pernah untuk berhenti belajar. Berhenti belajar ketika memang mungkin nyawa kita sudah tenggorokan kita kan gitu. Artinya setiap hari, setiap waktu kita belajar. Karena dengan belajar banyak kita menjadi wawasan bertambah luas dan jendela ilmu tentunya semakin lebar, dan ilmu apapun yang kita pelajari tidak akan pernah tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya buat kita, bahkan untuk umum juga dan lainnya. Oke. Jadi ini sekitar berapa tahun ini Pak? Untuk yang agak lama itu kemarin privat pajak ya, karena ada level A, B, C. Oh, BKP ini ya? Ya, ditempuh dalam 4 tahun itu. Dari level A, B, C. Tidak Mirip- mudah dan tidak gampang kan. Mirip begitu. juga dengan sarjana program itu ya? Iya. Kuliah 4 tahun. Iya. Tapi kalau yang lainnya itu dalam tempo setahun selesai. Seperti itu. Oke. Ya, agak berat di konsultannya itu. Iya. Multi talent di sana, Ibu. Oke. Ya, Tribuners, program Tribun Batam Podcast hari ini tuh bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Kami mengundang Pak Agustri Sumardi sebagai wakil dari BPSK ya Pak, BPSK Kota Batam, karena masih ada kaitannya dengan tugas-tugas di Disperinda Kepri. Ya, tema kita itu tentang perlindungan konsumen Pak. Sebenarnya ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena saya Tribuners termasuk juga dengan Pak Agustri itu adalah konsumen. Betul. Saya sendiri konsumen ini. Ya, kita adalah konsumen karena kita itu pemakai barang dan jasa, apakah itu untuk kepentingan diri kita sendiri ataupun untuk yang lainnya. Ya, dalam penerapannya kadang ada kala hak-hak kita itu mungkin dirugikan gitu Pak. Mungkin dari masyarakat belum tahu ada cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan haknya ini. Tapi untuk lebih lanjutnya itu kita akan bahas di program Tribun Batam Podcast. Sebelum itu, walaupun saya sudah menjelaskan sedikit tentang profil Bapak, kurang lengkap Pak kalau tidak Bapak langsung yang memperkenalkan diri Pak. Profil Bapak seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Agustri Sumardi, selaku Wakil Ketua BPSK Kota Batam, merangkap Majelis Anggota BPSK Kota Batam. Dalam kedudukan profesi saya di BPSK, tentunya dalam profesi yang lain, saya juga selaku konsultan pajak dan pengacara pajak, dan juga sekaligus pengacara ataupun advokat, sekaligus juga konsultan hukum. Jadi semua profesi itu saya lakukan itu bukan adalah memang tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga juga tentunya kan gitu ya Bu ya. Nah, demikian mungkin profil singkat saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan Ibu dilanjutkan kembali sama Ibu, silakan. Iya. Pak, Bapak ini sudah berapa lama di BPSK Kota Batam? Di BPSK Batam ini sudah mau berakhir di periode kami. Akan berakhir di bulan Oktober atau November tidak salah, karena kami diberikan SK oleh Menteri Perdagangan itu di tahun 19 dan dilantik 2019. oleh Pak Gubernur kan begitu, tepatnya di bulan Maret 2020 kan begitu. Dan akan berakhir periode kami ini di Oktober atau November 2024 ini. Nah, setelah itu mungkin akan ada lagi perekrutan baru melalui seleksi yang akan dibentuk panitia seleksinya oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentunya Ibu. Jadi kalau saya bilang ini bagi saya pribadi ini adalah periode pertama bagi saya karena sebetulnya kalau memang mau mencalonkan lagi untuk di periodenya berikutnya boleh-boleh saja kan begitu. Karena ada diberikan kewenangan juga ataupun diberikan ruang untuk menjadikan anggota majelis BPSK itu maksimal 2 kali atau 2 periode. Periode pertama sudah, periode kedua boleh, dan selanjutnya ketiga maka tidak dapat mengajukan kembali karena sudah 2 periode, mungkin bisa mengajukan di tempat yang lain. BPSK mungkin demikian Ibu. Tadi nanti kita akan singgung juga Pak soal siap. Seleksinya itu gimana. Sebenarnya apa sih Pak BPSK ini? Hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin baru mengetahui apa BPSK ini. Baik, tapi terima kasih. Masih banyak yang belum tahu sih. Ya, justru itu saya sangat senang diundang pada podcast pada hari ini Tribun kan begitu. Ini dalam rangka mungkin salah satunya sosialisasi juga nih, mengenalkan itu BPSK kan begitu. Karena memang jujur kalau saya katakan
masyarakat belum mengetahui atau mengetahui banyak tentang BPSK. Padahal BPSK itu sangat bermanfaat atau berguna sebetulnya bagi konsumen atau perkotaan atau masyarakat umum tentunya. Nah, kalau bicara BPSK tentunya apa itu BPSK kan begitu. Mengapa harus ke BPSK kalau ada sengketa dan bagaimana caranya penyelesaiannya kan gitu. Nah, kalau kita merujuk ke undang-undang tentunya ada landasan hukumnya. BPSK dibentuk mengapa kan begitu oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu tepatnya di pasal 49, itu terkait dengan pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di setiap kota atau kabupaten daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Jadi kedudukan domisilinya adalah di setiap kota dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi BPSK ini ada di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia kan gitu. Adapun tugas dan fungsinya salah satunya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Mungkin gambaran kilasnya seperti itulah, dengan dibentuknya oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen atas pengaduan ataupun pelaporan dari yang merasa dirugikan. Yang dirugikan tuh bisa saja bukan hanya konsumen, pelaku usaha juga bisa dirugikan oleh konsumen. Jika memang konsumennya ada konsumen nakal juga kan, mau mengerjakan pelaku usahanya, ataupun begitu sebaliknya. Cuman memang kecenderungannya itu yang hampir 90% melakukan pengaduan atau pelaporan kepada BPSK itu adalah tentunya dari konsumen. Konsumennya langsung atau ahli warisnya atau lembaga pelindungan konsumen diwakili dalam yayasan lembaga konsumen dan atau melalui advokat sering datang ke BPSK. Apalagi untuk BPSK Batam luar biasa menurut saya, BPSK Kota Batam, karena saya sering studi banding juga dengan BPSK kota lain. Hampir 80% di Kota Batam konsumen didampingi oleh advokat. Padahal kami BPSK Batam itu punya azas atau tujuan pengaduan ataupun pelaporan kepada BPSK itu mempunyai azas mudah, murah, cepat. Mudah, tidak perlu birokrasi dokumen yang banyak gitu. Cukup dengan membawa kwitansi, KTP, apa yang diadukannya bisa dicatat nanti oleh sekretariat kita kan gitu. Kwitansi apa nih, Pak? Misalkan dirugikan beli obat kadaluarsa, kwitansinya cukup. Datang aja ke BPSK gitu. Nanti dari BPSK di bagian sekretariat akan membuat form kan begitu, pengaduan dicatat di sana. Jadi tidak perlu, kalau ke pengadilan kan harus ada advokat membuat suatu surat gugatan, pokoknya tidak mudah lah kan gitu. Tapi dengan BPSK itu sangat-sangat mudah. Bahkan pengaduan secara lisan pun kita layani. Tidak perlu tertulis kan begitu. Nanti bagian sekretariat BPSK akan mencatat. Tentunya nanti akan dilengkapi dengan berkas-berkas yang perlu dilampirkan. Itu saja. Itu mudah, murah, gratis. Tidak 1% pun atau tidak Rp1 pun BPSK memungut biaya apapun. Dari awal ini, Pak? Dari awal sampai kepada putusan. Ya, cepat, dalam tempo 21 hari sudah putus, tidak sampai dengan 30 hari. Artinya mudah, murah, cepat. Itu prinsipnya. Prinsipnya begitu. Tapi banyak juga ya mungkin karena ketidaktahuan, kurang paham, banyak konsumen datang didampingi sama advokat juga. Setelah tahu begitu, ya sayang juga ya, katanya mahal juga bayar advokat, ternyata gratis. Jadi saya mungkin biar masyarakat umum awam atau memahami bahwa di BPSK tidak dipungut biaya apapun, dari mulai pengaduan sampai diterimanya putusan dari BPSK. Demikian Ibu. Iya. Berarti tadi syaratnya mudah ya, cukup kwitansi sama KTP identitas diri. Ya, tentunya identitas pengadu. Kedua, apa yang diadukannya. Yang ketiga, dokumen pendukungnya kan gitu. Tentunya misalkan kalau kita ke apotek, ada yang namanya resep, ada yang namanya struk pembelian, dan ada yang namanya obat kan begitu. Contoh misalkan obatnya kadaluarsa kan gitu. Kan tidak boleh, dilarang sebetulnya kan pelaku usaha melakukan misalkan obat atau makanan itu ya yang sudah kadaluarsa. Nah, bagaimana? Ternyata misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi sakit atau mual-mual, dan sering terjadi seperti itu. Nah, itu segera jangan ragu dan jangan takut,
laporkan kepada BPSK. Nanti biar BPSK yang akan menindaklanjuti dengan cara memanggil pelaku usaha untuk hadir ke BPSK untuk menyelesaikan pengaduan dari konsumen tersebut. Oke. Itu BPSK Kota Batam bisa memanggil pihak yang dari luar Batam juga nggak Pak? Nah, kalau terkait dengan tadi kan saya dari awal sudah sampaikan, BPSK itu berkedudukan di setiap daerah kabupaten kota. BPSK ini ada di beberapa kota. Nah, bagaimana kalau pelaku usahanya di luar kan gitu, di Batam. Nah, untuk yang kasus seperti ini agak belum bisa diakomodir. Kalaupun ada bisa dikuasakan. Contoh misalkan di Batam pernah ada, sebelum kayaknya kita bicara ada fakta pengalaman kami lah kan gitu. Memang perusahaannya itu ada di Batam, tetapi manajemennya ada di Jakarta. Nah, jadi tetap kita surat itu kita sampaikan kepada pelaku usaha yang ada di Batam, dan kita undang juga sebagai manajemen untuk hadir. Kalaupun manajemennya tidak hadir ataupun prinsipal tidak hadir, maka dapat dikuasakan kepada karyawannya di bagian legal, corporate legalnya atau in-house legalnya, atau kepada pihak independen lain, dalam hal ini sebagai advokat bisa kita terima. Seperti itu. Hasilnya bisa diproses lebih lanjut oleh BPSK. Oke. Itu pernah ya di sini? Di Batam seperti itu. Jadi kita panggil ya. Ada beberapa developer kan begitu. Karena mereka developer ini tidak berdiri sendiri, kadang-kadang mereka macam ada KSO lah, kerjasama operasi, joint operasi. Di sana siapa yang bertanggung jawab kan begitu atas ketika ada pengaduan dari konsumen tersebut. Nah, kita lihat lebih kepada prinsipalnya dan domisili hukumnya di mana. Karena dalam sistem hukum di Indonesia itu pelapor atau pengadu itu harus menyebutkan juga domisili hukum si terlapor ini atau teradu ini di mana kan begitu. Apakah subjek hukumnya itu orang pribadi atau badan hukumnya. Kalau yang berbadan hukum tentu badan hukumnya, tapi yang kita tujukan kepada direkturnya. Tapi yang akan tentunya ada badan hukumnya dulu kan gitu. Badan hukumnya nanti bisa diwakili aja oleh komisarisnya, oleh direkturnya, ataupun yang penting yang ada di dalam akta pendirian perusahaan itu bisa kita panggil. Demikian. Oke. Tadi berarti cukup bawa identitas, bukti-bukti pendukung. Terus walaupun dia disampaikan dengan lisan juga tetap diproses dengan diproses kita. Betul. Iya. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan satu landasan hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tapi sebenarnya BPSK ini ada aturan pendukung lainnya gitu ya, Pak? Oh, ada, tentunya ada juknisnya kan gitu. Dalam juknisnya sendiri itu kita berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 350 tahun 2021 tentang pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dari BPSK. Kan itulah tunjuknya. Dan BPSK-nya sendiri itu yang diatur dengan peraturan Mendag terbaru nomor 72 tahun 2020. Oke. Itu peraturan apa Pak yang terbaru? Permendag nomor 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tetapi untuk tugas dan wewenang tanggung jawabnya itu berdasarkan Permendag nomor 350 tahun 2021. Seperti itu. Demikian ya. Iya. Tadi sebenarnya Pak, keanggotaan BPSK ini siapa aja yang bisa di situ di dalamnya? Baik, terkait keanggotaan unsurnya di sana sesuai dengan sama juga. Kalau kita bicara semua ada di landasannya tadi lah, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang PK atau perlindungan konsumen. Di salah satunya unsur-unsur yang Majelis BPSK itu adalah unsur dari pemerintah, unsur dari pelaku usaha, dan unsur dari konsumen. Mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut terkait dengan unsur pemerintah. Ini tentunya kewenangan dari pemerintah, baik pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini, karena kewenangan sekarang dengan Permendag 72, kewenangannya ada dialihkan kepada provinsi, tentunya sebagai regulatornya adalah pemerintah provinsi. Walaupun nanti dalam seleksinya bisa saja dari SKPD kota ataupun SKPD provinsi yang ikut katakanlah bertarung ataupun ikut seleksi, ya sah-sah saja, silahkan saja, karena di sana melalui seleksi tentunya kan begitu. Nanti hasil seleksi itulah yang akan menempatkan dari unsur pemerintah siapa, kan hasil berdasarkan tentunya
ranking urutkan gitu ya, berdasarkan biasa yang untuk hakim yang lain juga ada urutan-urutan lah gitu, ada seleksi seperti itu kan begitu. Nah begitu juga sama dengan dari pihak unsur pelaku usaha. Di sini yang perlu dicatat adalah di sini harus ada rekomendasi. Mungkin bagi masyarakat awam ataupun sering banyak para pengajar, dosen atau yang ingin menjadi majelis anggota BPSK. Nah, yang persyaratan yang khusus lah kali ya, mungkin persyarat umum biasalah berketuhanan yang maha esa dan Pancasila dan sebagainya, tapi yang khususnya harus ada rekomendasi. Yang pertanyaannya rekomendasi apa dan dari mana kan gitu. Nah, rekomendasinya mungkin dari unsur pelaku usaha, ini rekomendasi dari asosiasi pengusaha. Ya kalau yang kita ketahui lah, kata asosiasi dari Kadin, Apindo, ataupun asosiasi real estate, dan asosiasi yang sifatnya adalah dari pelaku usaha kan begitu. Begitu juga dengan unsur dari konsumen. Nah dari unsur konsumen itu sama, rekomendasi dari yang namanya LKPSM, Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat kan. Nah di sana salah satunya di Batam mungkin ada yang mungkin bisa disebutkan lah, ILKB, Yayasan Lembaga Konsumen Batam, atau lembaga-lembaga yang lain yang memang terdaftar. Lembaga terdaftar dan yang bisa mendampingi ke BPSK sebetulnya lembaga LKPSM yang terdaftar di BPKN. Nanti karena begitu diklik di BPKN muncul lembaga perlindungan konsumen yang terdaftar yang bisa mendampingi konsumen untuk beracara lah di BPSK. Demikian seperti itu. Jadi clue-nya adalah ada rekomendasi dari lembaga konsumen, dari atau lembaga dari pelaku usaha, bukan rekomendasi dari ya mungkin provinsi, dari unsur pemerintah daerah atau pemerintah kota. Kalau Bapak dari? Kebetulan saya sendiri dari pelaku usaha. Ya selama ini saya direkomendasikan oleh Pak Jadi ini. Dari Kadin kan gitu. Kadin Batam ya. Dari Kadin Batam untuk menjadi wakil Kadin lah di Batam. Tapi sifatnya walaupun kita pelaku usaha, unsur pelaku usaha, dalam hal menyelesaikan sengketa tentunya kita objektif, tidak subjektif. Ketika hadir juga yang nanti pelaku usaha, kita subjektif tentu, karena dari pelaku usaha kita lebih cenderung kepada pelaku, tidak seperti itu. Kita objektif sesuai fakta dan data, sesuai dengan fakta dalam persidangan. Ya memang kalau itu benar ya kita akan benar, itu salah kita salah, seperti itu saja. Tidak ada sifatnya subjektif selama produk kami yang kami lakukan seperti itu objektif, seperti itu. Pak, ini kalau kita bilang perlindungan konsumen, ada konsumen, ada produsen atau apa pelaku usahanya. Tapi sebenarnya yang bisa mengajukan aduan ke BPSK ini siapa sih Pak? Pihak-pihaknya apa memang harus orang itu pribadi yang merasakan dampak dari produk atau jasa itu, atau bisa ahli warisnya atau siapa gitu Pak? Nah, yang jelas untuk siapa yang dapat mengadu ke BPSK, yang tadi saya sampaikan, langsung prinsipalnya langsung, artinya yang terdampak langsung, artinya konsumen langsung ke BPSK. Tapi kalau memang kena berhalangan karena memang sakit, tidak bisa hadir, maka bisa dikuasikan kepada ahli warisnya kan begitu. Atau juga ke pihak lain independen tadi, advokat tadi kan gitu. Bisa. Kalau memang nilainya cukup material mungkin boleh lah kan begitu menggunakan jasa advokat. Tapi kalau ya nilai-nilai kecilnya, karena BPSK ini lebih menangani bahasanya smooth call gitu. Smooth court itu artinya menangani perkara-perkara yang nilainya tidak lebih dari 500 juta. Tapi ada juga di atas 500 juta ada kan gitu. Ini kan tergantung ini kan kepada si pelapornya sendiri. Apakah memang dia memahami atau mengetahui BPSK? Ya, silahkan saja datang ke BPSK. Kita juga proses di BPSK seperti itu. Karena di BPSK ini nanti ada putusannya juga sama berkekuatan hukum yang tetap atau final, dan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama jika sudah melalui putusan BPSK. Tapi melalui arbitrase. Kalau melalui nanti mungkin di pembahasan lebih lanjut, tata cara penyelesaian itu ada 3 kan gitu, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah untuk konsiliasi dan mediasi ini itu putusannya mengikat final, artinya tidak ada upaya hukum kan gitu. Dikatakan mengikat dan finalnya di sana.
untuk putusannya konsiliasi atau Mediasi mediasi. Tetapi kalau putusannya arbitrase, hasil putusan majelis arbitrase itu belum final. Finalnya adalah nanti di tingkat kasasi. Karena putusan putusan majelis BPSK atas putusan arbitrase masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan ya. Keberatan atau banding ke pengadilan negeri. Biasa kalau di peradilan umum bandingnya pengadilan tinggi kan begitu. Kalau di BPSK ini bandingnya adalah ke pengadilan negeri. Oh, sebagai pengadilan tingkat pertamanya? Ya, pengadilan tingkat pertama. Baru setelah dibanding juga ternyata tidak puas hasil putusan pengadilan negeri, langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Oh, loncat gitu ya. Jadi keberatan keputusan majelis BPSK diajukan keberatan ke pengadilan negeri, putusan pengadilan negeri tidak puas, maka dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya ketika Mahkamah Agung sudah memutus, disitulah ingkrah, artinya final dan mengikat. Para pihak wajib melaksanakan putusan BPSK tersebut. Makanya kalau kami dari BPSK lebih semangatnya sebetulnya lebih pada musyawarah mufakat kepada mediasi. Karena kalau sampai tadi keberatan sampai ke kasasi panjang waktu dan biaya. Tidak semangat lagi tadi mudah-mudah dan cepat kan gitu. Nah, kami harapnya ke sana masyarakat memahami ke sana lah. Terutama dengan pelaku usaha juga ini kami coba menghimbau kepada pelaku usaha ini terkait dengan hal tersebut, selesaikanlah di BPSK. Di BPSK itu lebih fair sebetulnya, kan itu lebih adil lah penyelesaian sengketa dibanding dengan di pengadilan. Kalau di pengadilannya udah susah, artinya tidak mudah lah membuat replik, duplik, gugatan dan sebagainya kan begitu, sehingga masyarakat awam ada kesulitan di situ tidak memahami bahasa hukumnya kan begitu. Tapi kami di BPSK coba lebih soft dan lebih fair dan lebih adil, karena apalagi dengan cara mediasi tadi, ini kan para pihak sepakat untuk berdamai. Damai itu kan indah, tanpa harus dipaksa. Para pihak bersedia berdamai kan itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi kepuasan kami sebagai mediator ketika para pihak bisa berdamai, mencari solusi atau win-win solution atau jalan yang terbaik sehingga para pihak bisa menerimanya. Demikian Ibu. Jadi BPSK ini memang adalah lembaga perlindungan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ya Pak? Benar. Semacam forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu sebagai alternatif. Nah, itu pun harus tentunya pilihan secara sukarela. Nggak bisa dipaksa. Nggak dipaksa. Karena kita sendiri BPSK tidak mempunyai hak untuk memaksa dalam hal untuk menangani atau penyelesaian sengketa konsumennya. Harus sukarela dari para pihak untuk memilih penyelesaian memang mau di BPSK karena ada lembaga lain yang akan menyelesaikan kan gitu. Tapi kalau memang bersedia di BPSK, maka kita akan diselesaikan di BPSK, tentunya tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan lagi Undang-Undang Keperdataan. Yang diatur dalam kita Undang-Undang Hukum Perdatanya kan kita hukum acara perdata, tapi tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika memang para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen sudah lebih memilih menyelesaikan sengketanya di BPSK. Berarti harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya Pak antara kedua belah pihak ini mau menyelesaikannya kemana gitu. Benar, atau konsumen ini mengajukan diri langsung gitu ke BPSK, terus BPSK yang memanggil pelaku usahanya, itu bisa juga nggak kayak gitu? Nah gini, itu bicaranya nanti bagaimana tata cara pengaduan konsumen. Oke. Setelah tata cara pengaduan konsumen, kalau saya lebih jelaskan dulu lah, lebih terstruktur. Konsumen mengadukan pengaduannya kepada BPSK itu dalam tempo 3 hari. Artinya pada hari pertama nih konsumen datang ke BPSK, ke sekretariat, tentunya nanti sekretariat akan melayani gitu tata pengaduannya. Ya, nanti bagian sekretariat akan mencatat sekaligus juga meminta atau memohon data yang perlu. Nah pada saat hari pertama misalnya belum lengkap, maka diberikan kesempatan 2 hari dari sejak pertama untuk melengkapi. Jika sudah lengkap dan diserahkan kepada ketua BPSK memverifikasi, maka lengkap, kita berikutnya adalah akan memanggil pelaku usaha.
untuk hadir ke BPSK atas pengaduan tersebut dalam tempo 7 hari sejak diterima lengkap pengaduan tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau ini Pak, kantor BPSK di Kepri ada di Batam aja atau di daerah lain juga ada di Kepri? Kalau untuk di Kepri baru ada 2 Ibu. Jadi yang pertama di Tanjung Pinang kan gitu. Yang kedua kita di Kota Batam. Lokasinya di mana Pak? Kalau di Batam? Mungkin masyarakat yang pernah ke BPSK dulu, itu dulu kita lokasi BPSK itu ada di Gedung Bersama. Oh, sekarang di Gedung Bersama? Sekarang sudah pindah. Karena pindah. kewenangannya sudah beralih ke provinsi. Yang semula kita mau di Geraha Kepri, cuman Gedung Geraha Kepri itu kan memang aset pemerintah provinsi. Karena udah tidak ada tempat, maka menyewa tempat lah. Provinsi tepatnya di Purimas. Blok A3. Nggak jauh dari situ ya Pak? Nggak jauh. Mungkin masyarakat awam dulu pernah, atau anak-anak muda dulu adanya kafe Luhung gitu. Nah itulah kantor BPSK kami di sana sekarang kan gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa saya sampaikan di akhir. Alamat lengkap apabila konsumen ataupun masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang BPSK dan bahkan ada pengaduannya, akan kami sampaikan alamat lengkapnya, dan silakan untuk jangan ragu dan takut untuk datang ke BPSK. Pak, tadi kita bicaranya di luar, belum di dalam ini. Sebenarnya apa semua keluhan konsumen itu bisa diakomodir BPSK atau ada juga yang ditolak, nggak diterima lah intinya gitu? Kuncinya adalah di verifikasi tadi. Siapa yang memverifikasi? Ketua BPSK. Jika ketua BPSK tidak berhalangan hadir, maka didelegasikan ke wakil ketua BPSK. Nah, jadi kita akan memverifikasi. Kalau memang itu merupakan kewenangan dan kompetensi BPSK, maka akan kita lanjut prosesnya, penanganan perkaranya. Tetapi kalau memang itu bukan kompetensi atau kewenangan BPSK, maka akan kita kembalikan kepada pelapor dan kita akan arahkan atau kita sarankan bahwa ini bukan kompetensi kita atau kewenangan, tetapi ini adalah kompetensi atau kewenangan lembaga yang lain. Contoh, ada pengaduan terkait dengan utang piutang dengan lembaga leasing, pembiayaan, Bank BPR. Memang benar, dulu sebelum ada OJK, semua terkait dengan utang piutang juga dengan lembaga finance lah, keuangan itu masih ada kewenangan kita BPSK. Tapi setelah lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilanjutkan dengan POJK nomor berapa saya lupa gitu ya. Ada lembaga LAPS namanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, itu lebih kita arahkan ke sana. Nah, mungkin di sini juga saya sering koordinasi juga dengan pihak OJK. Karena sebagian memang masih banyak juga yang mengadukan pelaporan ini kepada BPSK. Padahal mestinya yang berkompeten itu di lembaga lain gitu. Betul, di lembaga lain. Nah, dan mungkin ini sebagai masukan juga, mungkin kita bisa bersinergi sebetulnya dengan sering ketika datanglah katakanlah ke OJK, agak bingung konsumen kan gitu, karena cara penyelesaian sengketanya sendiri tidak diterima langsung tapi melalui online lembaga LAPS tadi, dan itu pun sifatnya yang dari daerah dilanjutkan atau ke pusat kan begitu. Dan itu pun udah sering kurang jelas menurut kami ya, sehingga akhirnya mereka datang lagi ke BPSK. Akhirnya kami koordinasi dengan jadi BPSK yang lebih berkoordinasi gitu ya. Iya, seperti itu ya. Kedepannya ya kita mungkin bisa duduk bersama lah kan begitu, karena masih sering datang ke BPSK itu terkait dengan lembaga keuangan itu melakukan pengaduan ke BPSK. Karena apabila pelaku usahanya yang paham mengerti kan gitu, kalaupun kita nih BPSK kan setiap pelaporan pengaduan itu tidak boleh kita tolak. Tadi kita verifikasi, kalau kembalikan, tapi dalam hal perjalanannya konsumen juga tetap mau misalkan di BPSK, hanya kami sampaikan bisa saja kita tangan, tapi jangan nanti jangan kaget atau ketika
ada keberatan ketika di arbitrase, bisa di eksepsi atau waktu keberatan. Cukup pelaku usahanya menyampaikan kepada pengadilan, bukan kewenangan PPSK, kewenangan perkara ini selesai. Kasihan gitu loh si konsumennya. Makanya kita edukasi, kita kasih tahu kepada konsumen tersebut. Nah, sekarang kemarin pun kita sudah kebetulan BPSK diundang juga adanya acara OJK di sana. Nah, sekarang sudah mulai ada progres lah dari lembaga Akta Penyelesaian Sengketa khususnya di sektor jasa keuangan, mulai online itu sudah bisa, dan bisa progresnya bisa si konsumen bisa melihat langsung sampai mana untuk progresnya tersebut kan begitu. Nah, ini kami edukasi juga konsumen untuk khususnya lembaga keuangan, kan leasing, perbankan atau lembaga keuangan non perbankan seperti itu. Termasuk juga koperasi simpan pinjam dan sebagainya, itu masih lembaga keuangan juga. Cuma apakah memang diakomodir juga di OJK? Nah, itu ranahnya kepada lembaga lain lah. Ketika kita bicara kita di BPSK saja gitu. Khusus di sektor keuangan, mungkin masyarakat yang umum ataupun konsumen yang di bidang finance itu saya sarankan untuk ke OJK pengaduannya ya. Demikian. Ada juga nggak yang dia ya konsumen kan taunya kami mengadu ke BPSK lah karena penyelesaian sengketa konsumen. Selain tadi soal finance ya, yang apa kayak kredit gitu ya Pak? Ada yang lain nggak yang BPSK mengarahkan ini bukan kompetensi kami? Selain persoalan yang tadi, ada contoh yang lain nggak? Yang lain ada juga yang unik, yang lucu menurut kami. Bukan lucu sih sebenarnya, mungkin ketidakpahaman daripada konsumen lah. Ya mau cerai pun pernah datang ke BPSK karena menganggap bisa konsultasi di sana, konsultasi tentang pelindungan konsumen. Karena salah satu tugas dan fungsi BPSK adalah memberikan pelayanan konsultasi pelindungan konsumen. Karena menganggap saya perlu dilindungi, hak-hak saya sebagai misalnya mau cerai, saya sampaikan juga kewenangannya bukan di kami tentunya kan gitu. Tapi itu adalah di lembaga lain, yaitu di peradilan agama tentunya kalau untuk melakukan kasus perceraian atau gini kan begitu. Tapi yang namanya pengaduan ya kita tidak langsung ditolak mentah-mentah pada saat itu. Kita tetap terima, setelah itu kita sampaikan melalui sekretariat bahwa pengaduan tersebut tidak lewati proses di kami, bukan kompetensi atau kewenangan kami untuk menyelesaikan perkara tersebut. Itu tertulis itu Pak? Yang kayak penyampaian seperti itu tertulis? Bisa tertulis, bisa tidak kan gitu. Artinya kalau itu kan dalam hitungan jam lah gitu. Bahkan bisa kita telepon kan gitu. Terkait dengan ini bukan kompetensi kita kan gitu. Bisa langsung saja ke pengadilan agama seperti itu. Karena ketidaktahuan lah dari masyarakat tersebut. Oke. Jadi Pak, sebenarnya kewenangan dari BPSK ini mencakup apa saja itu sebenarnya? Pokoknya selain sektor jasa keuangan itu adalah kewenangan BPSK, sederhana. Kalau sektor jasa keuangan itu perbankan umum, BPR, leasing dan lain sebagainya, sifatnya adalah pembiayaan untuk keuangan. Itu adalah keuangan. Selain itu masih bisa kita tangani di BPSK. Karena di BPSK itu ternyata konsumen barang dan atau jasa kan gitu. Nah, terkait dengan jasa sektor keuangan ini sudah kewenangannya di OJK atau di lembaga lain. Selain itu masih bisa kita adukan kepada BPSK. Jadi bahasa sederhananya, selain bidang sektor keuangan atau pembiayaan, baik barang atau jasa, apabila masyarakat merasa dirugikan, datang dan adukan kepada BPSK. BPSK siap untuk menindaklanjuti, menangani perkara dan menyelesaikan perkara tersebut. Oke. Masih soal yang tadi Pak, kan ada tugas dan wewenang dari BPSK. Selain memanggil para pihak itu, nanti tugas BPSK itu apa saja Pak? Kalau bicara tentang tugas dan wewenang BPSK itu diatur lebih lanjut dalam ada pasal 52. Itu ada 13 item. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi juga? Di Undang Perlindungan Konsumen tersebut kan gitu. Nah, 13 item tersebut dalam faktanya kita sebagian baru bisa kita selesaikan kan begitu. Mungkin 3-4 lah. Bagaimana ada tugas peran BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Karena kalau amanah undang-undangnya memang fungsi dan tugas BPSK itu luar biasa luas kan begitu. Tetapi dalam
faktanya hanya mungkin 3-4 yang kita bisa selesaikan. Apa aja itu Pak? Alasannya? Enggak, yang mana yang itu? Nah contohnya gini, salah satu tugas dan kewenangan fungsi adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase atau arbitrase. Yang kedua, melayani konsultasi perlindungan konsumen, meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha jika memang dipanggil oleh BPSK tidak mau hadir. Itu menyerahkan putusan BPSK kepada pengadilan untuk eksekusi dan menyerahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti memang indikasi ada tindak pidananya. Seperti itu. Jadi kita membuat rekomendasi juga. Oke. Seperti rekomendasinya hasil dari fakta dan data dalam penanganan perkara di BPSK. Dan ada juga tugas-tugas yang lainnya banyak kan gitu. Tapi hanya sepanjang kami melaksanakan amanah jabatan ini, itu yang dapat kami lakukan kan gitu. Salah satunya lagi yang adalah pengawasan klausa baku. Ini yang seharusnya memang kita lakukan, teman kita belum. Sebagian ada, teman singkatnya rekomendasi apabila memang ada pelanggaran dalam klausa baku yang dibuat oleh pelaku usaha, tentunya itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi ataupun sanksi kepidananya jika memang betul-betul dilanggar kan begitu. Kita rekomendasi itu akan kita sampaikan kepada penyidik untuk ditindak lebih lanjut. Seperti itu. Penyidik dalam hal ini polisi. Penyidik di sini ada dua, penyidik PPNS dan penyidik kepolisian. Nah, biasanya PPNS ini adalah yang ASN yang ditugaskan untuk melakukan penyidik, tentunya ada sertifikasinya sebagai sama dengan penyidik ya, seperti itu. Dan penyidik kepolisian tentunya 90% kami serahkan kepada penyidik kepolisian saja. 99%. Iya, seperti itu. Karena kadang-kadang bukan kita meragukan atau tidak mempercayai kepada para pihak yang harus melaksanakan kewajiban atas putusan tersebut. Karena ada keterbatasan waktu. Apabila 14 hari putusan itu sudah diterima, wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Oleh kedua pihak tentunya. Artinya oleh yang harus melaksanakan kewajiban itu harus dilaksanakan. Bentuknya misalnya ganti rugi sejumlah uang 100 juta. Putusan sudah terbit nih hari ini. 14 hari berikutnya ternyata nggak dilaksanakan. Nah, putusan kami ini akan kita teruskan ke penyidik dan atas permintaan dari pihak yang merasa dirugikan untuk dilakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini akan kita teruskan kepada pengadilan karena BPSK tidak mempunyai hak eksekusi. Tetap yang akan melakukan eksekusi adalah pengadilan atas permohonan dari BPSK. Pihak pelapor kepada BPSK melanjutkan kepada pihak pengadilan untuk ditindaklanjuti untuk eksekusinya. Demikian Ibu. Jadi yang sering itu berkoordinasi dengan penyidik sering terjadi Pak? Atau belum sampai untuk yang tahap panggilan awal? Tahap pemanggilan ya, dan tapi kebanyakannya adalah pada saat putusan. Oh gitu. Di Batam ini kadang-kadang ya banyak juga yang nakal. Okay. Tidak mau, mungkin tidak ada karena kita tidak punya eksekusinya, mengabaikan. Tapi ketika sudah kita sampai ke penyidik memanggil, ya tahu sendirilah kan gitu. Oke. Seperti itu. Ya, Pak, pembahasan kita masih panjang. Baik. Kita mau break dulu sebentar. Siap. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana, kami akan kembali beberapa saat lagi.